Pak. Iya, iya, bagus sekali Nanti Pak Karim. nambahin deh Pak Karim. Sebentar, sebentar Pak Juri, sebentar. Ini Pak Karim keren sekali nih ya. Mantap. Jadi saya rasa ini bagian dari edukasi para pengendara mobil ya, motor di manapun itu ya, bahwa kalau mereka seenaknya aja membunyikan klakson dengan suara yang tadi kata Pak Sony 80 desibel ke atas itu, maka kemudian terdetek ya oleh sebuah sensor tertentu, lalu kemudian dihubungkan dengan tilang. Wah itu bisa jadi keren banget Pak. Nah ini saya maksud adalah kreativitas bisa muncul dari berbagai situasi. Silakan Pak Juri. Iya, saya menyambung saja Pak dari Pak Murdih tadi, klaksonnya kata didesain sedemikian rupa, kemudian menyambung apa Pak Karim tadi, ada aturan. Memang Bu Anik seperti Bu Anik di India sudah ada. Di Indonesia kan memang macam-macam itu bunyi klakson kan yang bikin kita stres Pak ya, macam-macam. Jadi kalau saya pribadi di mobil kita itu kan Pak ada audio ya. Iya. Ya, jadi bagaimana audio kita pasang apa dengan lagu kopi dangdut atau apa yang bikin kita semangat sehingga bunyi klakson itu terkalahkan dengan audio di mobil kita. Saya kira-kira ketika mobil kita tertutup dengan rapi, saya kira klakson yang dari luar itu juga nggak seberapa besar dengan audio di mobil kita. Saya kira pasang saja audio di mobil kita dengan lagu-lagu yang bikin happy, semangat gitu. Iya, oke, bisa gitu Pak, bisa karena berarti kita memperbaiki sistem kedap suara mobil ya Pak ya, supaya Kedap suara mobil luar bisa diminimalisir gitu ya. Izin menambahkan Pak. Oke, Pak Ali Yusri, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sedikit menambahkan Pak terkait pertanyaan mengapa suara klakson mobil di tengah kemacetan bisa menambah stres. Ini sebenarnya memunculkan sebuah inovasi Pak. Iya, gimana Pak? Jadi klakson itu kan alat komunikasi Pak antara pengendara satu dengan pengendara lain. Jadi bisa mengingatkan yang kita bahwa yang di depan itu harus jalan cepat, harus minggir dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak memunculkan sebuah teknologi baru, alat komunikasi, apakah itu WiFi atau Bluetooth yang tertanam pada kendaraan, sehingga mengingatkan dengan tidak membunyikan suatu klakson sehingga menambah stres, tapi lebih kepada mungkin tadi ada audio yang membunyi di dalam kendaraan itu sendiri Pak. Mungkin itu saja Pak tambahannya. Terima kasih. Iya, ini menarik nih Pak ya. Ini saya rasa orang-orang komunitas itu sudah duluan ke sana Pak, untuk mereka bisa berkomunikasi di antar kendaraan tanpa orang luar tahu apa yang mereka komunikasikan. Jadi Bapak Ibu barangkali di antara Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas otomotif gitu ya, kita bisa menjumpai banyak hal menarik Pak di komunitas yang diantaranya disampaikan tadi Pak Ali ya, bahwa radio yang digunakan oleh para pengendara itu ternyata bisa membuat suasana di jalan itu menjadi lebih menyenangkan. Dan saya terus terang surprise juga ya, saya tidak pernah berpikir Pak, di tengah antrian panjang kemacetan, orang yang bergabung dalam konvoy itu bisa melaju lebih kencang daripada mobil yang lain Pak, yang sendirian. Bapak Ibu mungkin mempertanyakan atau mungkin agak bingung gimana caranya orang yang konvoy yang harus antri dalam antrian yang panjang itu bahkan dia bisa melampaui kendaraan lain dengan aman ya, dengan lebih cepat dan akhirnya sampai ke tujuan dengan lebih cepat padahal itu di tengah kemacetan. Nah, ini hal baru yang saya dapatkan Pak di tengah komunitas otomotif itu. Jadi mereka rupanya bermanuver, misalnya ada rombongan 5 kendaraan Pak. Kendaraan yang pertama itu leadernya dia akan ambil inisiatif untuk overtaking atau nyalip kendaraan yang lain di tengah ketika dia melihat ada kesempatan, sudah agak ada jarak longgar ketika mobil sudah mulai bergerak. Kemudian setelah sampai di depan, kira-kira dia sudah mungkin ada di urutan 10-11 mobil di depan gitu ya. Dia mulai berkomunikasi Pak dengan teman-teman yang di belakang. Oke, siap masuk, saya akan tahan sedikit.
Nah, Kayak gitu ya. Akhirnya apa Pak? Rombongan ini nah, enak aja Pak masuk ambil kanan jalan dengan aman karena sudah dikasih abal-abal oleh temennya yang sudah di depan dan ditahan laju yang mobil paling depan ada ruang untuk mobil yang di belakangnya masuk. Nah, ini komunikasi yang keren sekali Pak yang saya rasa ini di komunitas adanya gitu ya. Bapak Ibu saya rasa ya paham lah yang bergabung di komunitas otomotif. Oke, Bapak Ibu, saya rasa warming up kita cukup nih bahwa memang satu masalah saja bisa memunculkan banyak kreativitas. Dan Bapak Ibu kira-kira sudah paham betul ini metode apa dalam rangka mencari ide-ide kreatif? Pak, izin Pak. Iya, Pak Mimin, silakan. Ini mengapa ya yang ini ya mas kaitan dengan angka kestresan ya. Mungkin yang pertama masih ada, silakan Pak. ya, mengganggu konsentrasi pendengaran Pak. Ya. Kedua, membuat emosi si pengemudi. Yang ketiga, mengurangi pendengaran suara telinga kita Pak. Jadi dengan adanya klakson bunyi klakson yang terlalu kencang itu bisa membuat kita stres karena sudah ada bawaan awal kita berangkat bawa mobil itu mungkin udah stres, ditambah lagi bunyi klaksonnya terlalu kencang Pak ya. Jadi semakin stres kitanya gitu tuh. Ya salah satunya adalah itu tadi kembali kepada diri kita supaya jangan stres. Kita banyak-banyak baca doa kata Pak Ustadz tuh, Pak Ustadz Juri, sebelum berangkat kita itu baca doa dulu, biar ada suara apapun yang masuk ke telinga kita nggak jadi stres Pak, mungkin itu. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya terima kasih Pak Mimin, perspektif yang kayak kita ya. Jangan lupa setiap keluar betul Pak baca doa itu penting Pak ya, dan itu harus menjadi keyakinan kita semua Pak. Baik. Tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, dengan satu situasi seperti ini ternyata banyak sekali timbul gagasan-gagasan kreatif ya, yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Nah, cara menggali gagasan yang seperti ini, inilah yang kita kenal dengan nama brainstorming Pak. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk melakukan brainstorming ya di lingkungan kerja masing-masing, karena biasanya kita akan mendapatkan banyak hal ya yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirkan Pak. Tapi dengan brainstorming di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, itu bisa terkumpul Pak banyak hal yang itu akan makin memperkaya referensi kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan di unit kerja kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu terkait dengan klakson ini semua jawaban tadi betul Pak, tidak ada yang salah. Sebagiannya sudah menunjukkan jawaban-jawaban yang kreatif ya. Dan kalau Bapak Ibu ingat barangkali ada musim ketika ada telolet-telolet itu. Ingat ya? Iya Pak. Pak, Om telolet, Om telolet. Itu malah orang minta diklaksonin gitu ya. Dan suara klakson itu kenceng banget itu, telolet itu. Tapi mungkin tadi karena didesain menyenangkan itu ya. Maka tidak membuat orang stres, malah minta diklaksonin gitu ya. Nah itu bagian kreativitas Pak. Nah kalau di sini mungkin Bapak Ibu bisa juga berkreasi seperti yang tadi kata Pak Sony, ada 3 kriteria klakson gitu ya sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin Bapak Ibu karena jawaban ini sebenarnya sederhana Pak, jawaban dari soal ini. Jawabannya adalah kenapa klakson itu bisa menambah stres di tengah kemacetan. Karena bunyi klaksonnya adalah seperti yang biasa kita dengar Pak selama ini. Jadi dia sudah terekam dalam otak bawah sadar. Tapi kalau misalnya Pak bunyi klaksonnya Bapak ubah menjadi misalnya gini, gitu ya. Nah itu mungkin agak beda Pak, respon situasi jalan raya. Kemarin bisa pengen cepat itu Pak. Jadi traveling ini. Jangan terlalu serius Pak. Oke, Bapak Ibu warming up-nya sudah cukup. Kita akan masuk materi yang serius sekarang. Kemarin
yang terakhir adalah sampai di sini ya. Sampai di